Bang, ini brand Jepang atau brand Cina nih? Aqua sendiri adalah salah satu di dalam grupnya Haier, di mana Haier sendiri ini adalah head office-nya itu ada di China. Harus 2+3 tahun. Kenapa nggak 5 tahun aja nih sekalian? Ribet nih, harus didaftarin dulu segala macam ya. Kita ngebantu nge-backup data-data seperti itu supaya nanti pada saat mau klaim garansi, customer-customer tuh nggak perlu repot lagi. Itu untuk seri S80e nih, Mas Ahmad ya. S80e akan bisa mendapatkan upgrade software ke Android 14. Langsung ya? Langsung ya. Kan ini 11 nih. 12-13 itu udah kelewat langsung ke. Betul, kita 14. Langsung. Boleh spill nggak nih line up TV terbaru dari Aqua nih di 2025? Itu bener-bener seri yang paling flagshipnya kita, si C95-nya itu. Kemudian tadi saya bilang kita akan masuk juga seri mini LED ya. Di pertengahan tahun ini itu masuk adalah tipe M80. Halo Miss, balik lagi bersama gue Ahmad di segmen Disetel Diskusi Elektronik. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin nih salah satu brand elektronik yang sering banget kalian debatkan nih di kolom komentar nih. Seperti, Bang, ini brand Jepang atau brand Cina nih? Yaitu brand Aqua Elektronik. Dan tentunya kita bakal bahas nih teknologi dan line up dari Aqua Smart TV yang katanya nih makin keren nih di 2025. Dan di sebelah gue nih sudah ada Mas Andika nih. Halo Mas Andika. Halo Mas Ahmad. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik-baik Mas. Oke Mas, boleh diperkenalkan nggak ke para homies di rumah nih, nama dan jabatannya sebagai apa di Aqua Elektronik nih? Oke, halo homies di rumah semuanya. Perkenalkan saya Andika, saya dari tim produk TV di Aqua Elektronik Indonesia. Nah, terima kasih untuk Mas Andika yang sudah datang ya ke sini ya. Mungkin jauh-jauh udah menyempatkan waktunya pastinya. Terima kasih banyak. Dan kita langsung aja nih ke pertanyaan nih Mas. Boleh Mas. Tapi yang santai-santai dulu ya. Mungkin awal-awal kita ngomongin sejarah yang mana dari penonton kita nih udah banyak banget nih yang masih belum tahu nih Mas. Dan juga visi misi dari Aqua Elektronik sendiri. Oke, kalau perjalanan Aqua sendiri ya Mas ya, di Indonesia itu mungkin orang banyak yang ngira Aqua air mineral bukan ya, gitu ya. Ternyata sebenarnya kenapa bisa jadi nama Aqua di Indonesia itu awal mulanya adalah di Indonesia itu sendiri mungkin banyak homies juga yang tahu brandnya adalah Sanyo. Gitu. Sanyo. Jadi dulu itu adalah ada Sanyo Elektronik, kemudian Sanyo Elektronik itu kan juga mengeluarkan home appliance ya. Gitu. Mungkin homies di rumah taunya Sanyo hanya mesin air ya, atau mesin pompa air ya. Tapi ternyata Sanyo itu juga punya produk home appliance juga. Nah, kemudian masuklah brand dari China ini. Jadi China adalah Haier. Haier ini mulai masuk pasarnya di Indonesia, kemudian kita kerjasama dengan Sanyo. Sanyo diambil alih, berubah namanya menjadi Aqua Japan. Kenapa Aqua Japan? Karena Aqua sendiri adalah salah satu di dalam grupnya Haier, di naungan Haier Group. Nah, Aqua sendiri tadinya adalah brand mesin cuci yang ada di Jepang. Makanya namanya Aqua Japan. Begitu masuk ke Indonesia, itu juga dikenal dengan nama Aqua Japan. Nah, mungkin di sini jadi banyak orang yang bertanya nih, apakah ini brand Jepang atau brand China, kayak gitu. Maka dari situ makin kesini Aqua Japan juga kita juga berubah nama Mas. Jadi namanya saat ini adalah hanya Aqua saja. Gitu. Buat saya pastikan lagi bahwa Aqua ini dari brand mana, kita di dalam naungan Haier Group, di mana Haier sendiri ini adalah head office-nya itu ada di China. Gitu. Jadi perusahaan ini bisa dibilang adalah brand China. Seperti itu. Jadi awalnya dari Sanyo sendiri, terus kerjasama dengan Haier, terus itu diakuisisi berarti ya? Betul. Diakuisisi dan akhirnya menjadi Aqua Japan dulu lah. Betul ya, terus Aqua Japan dulu. Aqua Elektronik apa Aqua dong nih? Aqua dong aja. Jadi teman-teman nih yang nanya nih di kolom komentar, mungkin teman-teman pasti sudah tahu lah ini adalah brand China. Intinya sih emang brand ini
yang dulunya Jepang diakuisisi oleh China ya. Nah, untuk visi misinya Aqua sendiri nih, Mas Andika nih, bisa bantu jelaskan nggak nih? Oke. Kalau untuk visi misi sebenarnya dari Aqua sendiri pengen menjadi number one home appliance di Indonesia, gitu. Karena pada saat ini kalau dari Haier sendiri ya, Haier sendiri kita sudah terakhir 2024 kemarin itu sudah 16 tahun berturut-turut menjadi number one global untuk home appliance-nya. Seperti itu. Makanya di Indonesia kita mau mempertahankan itu dan kita pengen masyarakat tahu nih bahwa ada loh produk elektronik bukan hanya brand-brand lainnya tapi ada juga Aqua ini. Gitu. Makanya Aqua juga punya visi misi kedepannya adalah pengen jadi salah satu brand elektronik terbesar di Indonesia. Baik dari home appliance-nya ataupun dari TV-nya juga Mas. Seperti itu Mas Ahmad. Oke, emang sih kalau Haier ya itu tuh terkenal banget tuh di China. Betul. Di mana? Di India, dan Thailand, Arab juga, betul. India, dan Arab juga nih. Kalau kita searching untuk Haier sendiri itu pasti kebanyakan dari Vietnam dan India itu paling bagus ya. Tapi itu top global 1 untuk home appliance. Home appliance-nya betul Mas. Oke, menarik ya. Iya. Nah untuk TV-nya sendiri nih, untuk smart TV sendiri ada visi misinya nggak di 2025 nih? Betul. Kalau untuk TV sendiri, Mas Ahmad ya, saat ini kita visi misinya adalah pengen sama ya dengan Aqua secara keseluruhan. Kita pengen jadi nomor 1 juga di pasar Indonesia ini. Gitu. Saat ini kalau bisa dibilang kita memang masih belum bisa mencapai level atas nih untuk marketnya atau pasarnya. Tapi kita masih mencoba berusaha untuk tembus ke pasar atas dengan mengeluarkan produk-produk yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi kita mengeluarkan teknologi dari TV itu bukan hanya sekedar keluar sendiri aja gitu, tapi ada semua itu teknologi yang baru itu ada alasannya dan itu memang adalah teknologi-teknologi yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, jadi emang disesuaikan ya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Betul sekali Mas Ahmad. Oke, untuk pasarnya smart TV sendiri nih, mungkin di kuartal ke-4 2024 itu penjualannya lumayan gak sih? Di mana kita tahu kan ya brand-brand China nih lebih banyak lah ibaratnya bermunculan lah seperti beberapa brand China lainnya ya. Nah itu gimana tuh Mas Andika menanggapi hal itu? Kalau dilihat dari tren di tahun kemarin ya, 2024 tahun kemarin itu sebenarnya dari Aqua sendiri mengalami tren yang baik nih Mas Ahmad. Gitu, secara growth-nya atau pertumbuhan penjualannya di sektor TV-nya kita growth sangat baik. Gitu, apalagi di awal tahun 2025 ini itu semakin baik lagi growth TV kita. Gitu, cuman tantangannya yang jelas saat ini adalah masih banyak masyarakat Indonesia itu beranggapan bahwa kalau misalnya kita bicara mengenai TV hanya ada bisa dibilang brand-brand dari Korea lah ya, brand Korea atau brand Jepang gitu ya. 3 besar itu ya. Betul, brand Korea atau brand Jepang itu. Nah itu adalah tantangan dari kita gitu. Nah kemudian Aqua ini mulai masuk, kita coba cari celahnya sendiri di mana sebenarnya kalau dari segi kita bisa masuk dari segi harga dulu nih, Mas Ahmad. Kenapa? Karena kita bisa memberikan teknologi, kita bisa berikan spek yang tinggi, namun dengan harga yang lebih affordable atau lebih terjangkau. Seperti itu Mas Ahmad. Jadi harapannya adalah di tahun ini kalau kita bicara market share-nya, berharap TV Aqua ini akan mendapatkan market share yang lebih baik lagi. Nah, untuk ngomongin soal elektronik nih Mas, pastinya nggak lepas dengan namanya after sale-nya nih. Betul. Menurut Mas Andika, untuk Aqua Elektronik sebaik apa nih untuk after sale-nya di Indonesia? Misalnya seperti klaim garansi dan pelayanan untuk kenyamanan pelanggan nih. Gimana nih Mas Andika? Kalau untuk dari after sales-nya ini salah satu hal yang kita jaga juga Mas Ahmad dari Aqua ya. Kenapa? Karena kan tadi visinya kita adalah pengen jadi nomor 1 ya di Indonesia ini. Salah satu poin yang kita jaga banget adalah dari after sales ini. Nah, salah satu yang kita berikan adalah kepada customer adalah dari segi garansi. Kalau garansi panel, terutama TV ya. Kalau kita bicara TV, panel itu kan umumnya hanya di cover 1 tahun ya.
Mungkin ada juga beberapa brand yang memberikan 2 tahun nih secara umum. Kalau dari Aqua, selain dari panel 2 tahun sendiri, kita berikan lagi adalah ekstra garansi, Mas. Jadi kita ada ekstra garansi selama 3 tahun. Nah, nanti jadi customer itu akan mendapatkan garansi panel secara total itu adalah 5 tahun. Gitu. Kenapa bisa sampai 5 tahun? Karena yaitu kalau kita bicara TV, jantungnya adalah si panelnya itu sendiri. Jadi makanya kita benar-benar jaga kepuasan customer ketika mereka membeli TV-nya Aqua. Itu bener-bener kita jagain sampai 5 tahun ke depan apabila ada kerusakan. Dan kalau untuk dari garansi, untuk klaim garansinya itu tidak ada batasan, Mas Ahmad. Jadi misalnya Mas Ahmad nih 1 tahun pertama ada kerusakan panel, oke kita cover dengan garansinya itu, masa garansinya. Terus tiba-tiba di tahun kedua atau ketiga ada kerusakan nih, itu bisa diklaim lagi, Mas Ahmad. Jadi selama waktu 2+3 itu atau 5 tahun itu tidak ada batasan untuk mengklaim garansinya itu. Misalnya setahun sekali nih, ya kalau jelek-jeleknya ya setahun sekali itu masih terklaim, Mas. Masih bisa diklaim. Benar itu. Ya, jadi nggak ada batasan. Mungkin ada juga yang bilang, tapi kan ada batasannya tuh, cuma bisa sekali klaim gitu. Besoknya bayar sih, gitu sih. Ya, biasanya tuh sekali itu, misalnya kedua kalinya tuh CS-nya tuh agak-agak udah nggak respon lagi tuh, Mas, biasanya. Betul. Tapi kalau kita ya, dijaga dan kita untuk responsifnya juga dari tim after sales itu dan service center itu juga sangat dijaga. Bahkan pada saat momen liburan aja ya, contoh libur lebaran kemarin ya, itu kita tetap standby 24 jam untuk service center, Mas. Nah, pertanyaannya after service centernya nih, kita tahu nih untuk Aqua nih lumayan banyak nih. Ada penambahan nggak nih di 2025? Untuk saat ini untuk penambahan service center itu sendiri kita masih ada rencana, Mas, untuk penambahan. Yang jelas selain dari penambahan jumlahnya, kita juga meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama untuk responnya, Mas. Jadi kita sangat meningkatkan sekali responsif, karena kan yang kita tahu kalau orang beli elektronik ketika ada kendala, ada gangguan, mereka kan pengennya responsif nih gitu. Nah, itu yang akan kita tingkatkan di tahun ini, Mas. Untuk hardware sendiri nih, kadang ya di brand-brand lain itu bisa inden tuh nunggu sampai sebulan tuh ada tuh. Nah, untuk Aqua sendiri nih cepat nggak nih? Misalnya nih saya rusak nih misalnya mesinnya nih, besok terus apakah waktunya cuma seminggu doang nih ada nih untuk alatnya gitu, atau inden juga nih, gimana, Mas? Kalau untuk seri-seri yang sedang berjalan ya, Mas Ahmad ya, kayak seri-seri terbaru di tahun 2024 itu waktu menunggunya itu masih di bawah dalam waktu 1 bulan. Gitu, sekitar 1 sampai 2 minggu pengerjaan itu pasti ready pengiriman penggantiannya. Gitu. Tapi kalau misalnya unit-unit yang lama itu kita bisa menjaminnya paling cepat itu adalah 2 minggu. Itu 2 minggu hari kerja, karena tetap perlu ada indennya itu, terutama yang unit-unit lama. Seperti itu. Sih. Nah, emang biasanya kan kalau kita rusak nih, untuk nunggu TV kan cuma satu nih, misalnya di rumah yang rusak, itu kalau nunggu lama banget. Apalagi sampai ada beberapa brand yang mungkin nunggu sebulan 2 bulan terus udah nggak ada keputusan nih. Ini gantung nih, yang mungkin teman-teman yang komen tuh ada sih yang kayak gitu, Mas. Iya. Nah, itu tadi yang saya bilang di awal, Mas Ahmad ya. Kalau misalnya teman-teman homies di rumah semuanya ada kendala terhadap TV Aqua, boleh langsung di follow up lagi aja ke service center gitu. Jadi kita tuh sangat welcome sekali, sangat menerima sekali segala masukan dari homies semuanya di rumah. Jadi ditelepon aja, di follow up bagaimana terkait dengan kendalanya atau keluhannya. Nah, satu lagi nih yang mungkin jadi banyak pertanyaan nih soal tadi garansi 2+3 tahun. Ini dari persona saya dulu nih, dari kenapa harus 2+3 tahun? Kenapa nggak 5 tahun aja nih sekalian? Langsung 5 tahun gitu aja. Jadi sebenarnya tadi kita tuh dari Aqua punya garansi panel secara bawaannya atau defaultnya ya, itu memang kita berikan 2 tahun, Mas. 2 tahun. Gitu. Nah, yang 3 tahunnya ini itu adalah program yang kita berikan kepada customer kita. Gitu. Jadi ketika mereka udah beli produk TV-nya Aqua, kemudian mereka tuh sebenarnya mendapatkan garansi adalah 2 tahun. Nah, kita ada program namanya e-warranty, extended warranty. Jadi ketika si customernya ini mendaftarkan atau memasukkan data-data
pembeliannya di website Aqua, itu dia akan mendapatkan ekstra garansi 3 tahun lagi. 3 tahun gitu. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Kayaknya terkesan ribet nih, harus didaftarin dulu segala macam ya. Nah, sebenarnya ini tuh kita ngebantu para customer juga untuk nge-backup data-data. Karena kayak misalnya pada saat kita mau klaim garansi, mereka kan akan mendapatkan garansi itu 2 tahun. Kemudian ketika mereka memasukkan data-data pembeliannya di websitenya Aqua, itu mereka akan mendapatkan tambahan garansi selama 3 tahun. Gitu. Nah, ini bukan apa ya, dibilangnya mungkin ada orang yang bilang ribet nih harus masukin data-data ya. Nah, sebenarnya ini bukan ribet, tapi kita bantu nge-backup data-datanya si customer. Gitu. Misalnya ini pengalaman pribadi saya. Jadi waktu itu saya pernah beli elektronik, kemudian invoice-nya dari toko segala macam saya simpan. Nah, saya simpan. Kemudian pada saat setelah 1 tahun saya kan cari lagi nih ya, mau klaim garansi, ternyata invoice-nya itu sudah hilang. Gitu. Terus ternyata ada juga case juga yang bukan hilang, tapi tulisannya yang hilang, Mas. Jadi kertasnya masih ada, tapi tulisannya yang hilang. Kayak gitu. Nah, kita ngebantu nge-backup data-data seperti itu supaya nanti pada saat mau klaim garansi, customer-customer tuh nggak perlu repot lagi. Seperti itu. Jadi membantu nge-backup dan kita tambahkan lagi garansinya selama 3 tahun. Jadi total akan mendapatkan 5 tahun. Nah, untuk extended tadi itu kemungkinan besar akan terus nggak, Mas? 2+3 tahun itu akan terus, misalnya nih 2025 nih udah pasti kan. Apakah ada jangka waktunya nih, misalnya 2030 gitu? Sejauh ini selama masih pembelian di tahun 2025 itu masih akan mendapatkan extended garansi 3 tahun itu, Mas. Jadi belum dari pihak tim produk pun belum ada rencana ini akan diberhentikan. Gitu. Jadi masih ada proses masih ada waktu untuk mendapatkan garansi tambahan 3 tahun ini. Jadi kemungkinan nggak adanya tuh masih kecil ya? Iya, masih kecil banget. Masih kecil. Seperti itu, Mas. Karena ini lumayan ada yang menanyakan hal tersebut. Ini garansinya nih nggak begitu jelas nih katanya. Dimana 2+3 tahun itu kan di bulan 2024 nih. Mereka bingung 2025 nih, masih nggak sih? Ternyata ini akan terus berlanjut ya? Masih akan terus berlanjut. Makanya tadi saya bilang, untuk transaksi di waktu yang sekarang ini, itu masih akan mendapatkan e-warranty ini, Mas, tambahan garansi 3 tahun gitu. Jadi justru ini jadi waktunya homies semua di rumah nih untuk cepat mendapatkan produk Aqua ini. Seperti itu. Nah, satu lagi nih untuk garansi nih, ada nggak garansi premium? Dimana kalau kita beli misalnya TV-nya premiumnya Aqua nih yang harganya tuh lumayan nih, Mas. Ada nggak garansi yang ditawarkan Aqua yang sama premium gitu? Saat ini kita sebutnya bukan garansi premium, tapi premium service, Mas. Premium service. Kita bilangnya premium service, yaitu untuk setiap pembelian TV premiumnya Aqua, itu semuanya akan dibantu langsung instalasinya dari pihak Aqua. Gitu. Dari instalasinya kita ada premium instalasi, kemudian dari setupnya juga atau settingan dari TV-nya itu akan dibantu semuanya disesuaikan atau di-adjust sesuai dengan kebutuhan si customernya. Gitu. Jadi biasanya kan kalau kita beli TV diantar udah gitu ya, terus kita setting sendiri ya. Nah, untuk di produk premiumnya Aqua itu nanti customer juga nggak perlu repot, itu akan kita pandu semua penggunaan TV-nya sampai benar-benar dipahami semuanya. Kalau untuk misalnya untuk PS5 nih udah sampai setting tuh ke PS5 tuh? Betul, sampai setting ke PS5 sampai benar-benar sesuai dengan settingannya itu dengan yang diinginkan sama si customernya. Menarik. Menarik ya untuk after sale dari Aqua sendiri. Nah, sekarang ini TV bukan cuma buat nonton siaran lokal ya, Mas ya. Dimana sekarang itu banyak hiburan ya, seperti streaming movie ya, OTT seperti Netflix dan teman-teman nih. Dan juga untuk gaming TV seperti PS5, Xbox. Nah, kalau dari Aqua sendiri gimana sih menyikapi perkembangan smart TV dalam beberapa tahun terakhir nih, Mas? Khususnya tadi itu untuk streaming movie dan gaming TV. Betul. Jadi kalau dari Aqua itu sendiri ya, kalau untuk si streamingnya sendiri ya, Mas Ahmad,
kita tuh bener-bener mengeluarkan TV yang memang nyaman sekali untuk digunakan pada saat menonton. Apalagi buat para homies yang memang movie lovers ya, suka streaming drama-drama gitu ya, drama Korea gitu ya, sampai berepisode-episode, itu kan pasti butuh performa dari si TV-nya yang bagus juga. Gitu. Makanya kita tuh salah satu dari TV kita itu, kita punya fitur yang namanya low blue light. Gitu, jadi itu sangat nyaman sekali untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Betul, berjam-jam. Terus untuk gamingnya nih, Mas Ahmad ya, untuk gamingnya sendiri itu TV kita benar-benar dibekali dengan kebutuhan gaming yang sangat baik gitu. Kayak misalnya dari refresh rate-nya, kemudian kita punya ada VRR dan ALLM gitu, dan seri premium sekarang juga kita sudah menggunakan grafiknya itu adalah dari FreeSync Premium. Seperti itu. Jadi untuk kebutuhan gamingnya juga support banget nih buat teman-teman yang suka gaming juga gitu, Mas. Jadi untuk PS5 itu udah fiturnya udah ada semua lah. Udah ada semua, maksimal kita semua udah lah. maksimal semua. Betul, Mas. Untuk streaming movie-nya juga, untuk Dolby Vision-nya juga seri-seri Aqua juga lumayan ya, Mas. Iya, sudah bagus dan udah support banget untuk kebutuhan Dolby Vision-nya itu ya. Dan kita itu bukan hanya Dolby Vision nih, Mas. Kita ada Dolby Vision IQ-nya juga. Gitu, Dolby Vision IQ ini jadi dia akan menyesuaikan berdasarkan kecerahan di ruangan pada saat kita nonton. Gitu. Misalnya homies yang suka nonton di kamar nih, yang gelap-gelapan nih kan. Itu nanti cahaya TV-nya juga akan meredup nih, menyesuaikan. Atau kalau misalnya suka lagi nonton bareng nih, nonton pertandingan sepak bola di ruangan yang cukup terang, nah itu juga nanti cahaya TV-nya akan menyesuaikan juga. Gitu. Jadi bener-bener bikin nyaman banget lah. Dan juga ada beberapa TV Aqua yang sudah punya subwoofer sendiri ya untuk audio ya, Dolby Atmos-nya ya. Udah ada subwoofernya sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu tambahan audio device-nya lagi. Enak banget lah. Betul. Untuk nonton, apalagi untuk main gaming lah. PS5 nikmat banget pastinya. Nah, untuk teknologi yang baru nih, Mas, untuk yang diharapkan di 2025 nih, untuk streaming movie dan gaming TV, ada nggak, Mas, yang terbaru nih di 2025? Dari Aqua mungkin ya dari Aqua, mungkin ada AI-nya atau gimana tuh, Mas? Jadi untuk teknologi yang baru, Mas Ahmad ya, di 2025 ini kita pengen bener-bener maksimalin banget dari para movie makers, daripada movie lovers ya, pecinta film dan juga para gamers nih. Gitu. Kalau dari para pecinta film, untuk kebutuhan nonton TV-nya itu kita sekarang seri TV kita akan mengeluarkan seri mini LED nih. Mini LED. Ya, di tahun 2025 ini kita akan mengeluarkan seri mini LED yang mana ini akan menghasilkan gambar yang lebih bagus lagi. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya teman-teman yang suka nonton drakor nih ya, pada saat nonton di TV mini LED-nya Aqua ini, itu kayak langsung nyemplung ke adegan dramanya itu sendiri, Mas. Gitu. Ya? Jadi kayak kita tuh langsung ngobrol sama aktor atau aktris favoritnya kita. Kayak gitu. Kemudian kalau untuk para gamers ya, ini juga kita akan banyak juga fitur-fitur TV kita yang akan dibekali dengan kebutuhan gaming. Contohnya di TV kita yang si tipe S90 itu akan dibekali dengan refresh rate sampai di 144 Hz. Kayak gitu. Dan juga banyak juga seri TV kita juga yang akan semakin banyak di refresh rate 144. Jadi makin nggak usah khawatir buat yang para gamers, para homies di rumah, apalagi yang suka main game PC ya. Game PC kan kita tahu juga. Bisa game PC itu kan refresh rate-nya butuh yang tinggi ya. Gitu. Jadi itu udah disupport banget sama TV-TV kita, Mas. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin beberapa TV-nya. Nah, boleh spill nggak nih line up TV terbaru dari Aqua nih di 2025 nih, ada apa aja sih line up TV-nya? Dari mungkin bisa dari entry level, mid range sampai flagship-nya lah. Flagship-nya ya. Di 2025 ini tadi mungkin agak spill sedikit ya, yang mini LED ya. Jadi kalau dari entry levelnya itu kita ada seri UHD-nya, Mas Ahmad ya. Itu nanti ada seri K85 ya, itu akan masuk. Kemudian di seri atasnya itu kita punya seri QLED TV, Mas Ahmad. QLED TV itu kita ada di seri S80, S800 dan yang paling tingginya adalah di S90. Seperti itu. Terus di atasnya QLED kita punya yang seri OLED juga nih.
Mas Ahmad. Seri OLED-nya itu kita ada yang tipe C90, sama ada nanti akan masuk lagi C95. Oh, C95 mau masuk? Iya, jadi itu bener-bener seri yang paling flagshipnya kita, si C95-nya itu. Kemudian tadi saya bilang kita akan masuk juga seri mini LED ya, di pertengahan tahun ini itu masuk adalah tipe M80. Untuk S90e kita udah review di channel kita Mas, dan itu emang keren sih, dimana dia udah 144 Hz 4K dan harganya juga lumayan terjangkau ya Mas, banget ya, Mas. Dan untuk menurut gue itu sebagai buat PS5 dengan harga segitu sih oke banget sih Mas. Worth it banget ya? Iya, worth it banget. Dan juga yang menarik lagi tuh mini LED-nya ya? M80F ya, dimana itu lumayan sih harganya terjangkau banget, dan lawannya itu mungkin TCL C6KS sih Mas. Iya betul. Itu nanti akan rame tuh. Apple-nya itu nanti kita bisa betelin nih yang mana yang lumayan bagus, dan juga mungkin yang M80F bisa di-spill nggak Mas? Kelebihannya sedikit lah ya? Dibandingin yang lainnya. Oke, jadi kalau dari M80 itu sendiri ya, Mas Ahmad ya, yang kita tahu kan itu udah pakai mini LED ya. Mungkin homies di rumah juga udah tahu bagaimana kualitas gambar dari mini LED gitu. Jadi gambar yang ditampilkan lebih presisi dan lebih detail. Nah makanya selain dari sisi gambar nih, Aqua juga memperhatikan sisi lainnya, yaitu dari kualitas suaranya nih, Mas Ahmad. Di TV M80 ini juga sudah dibekali dengan woofer di bagian belakangnya. Gitu, jadi woofernya ini dengan kekuatan 20 watt gitu. Jadi buat experience nonton pada saat di rumah ya, itu tuh udah berasa kayak, walaupun di kamar ya, itu kayak private cinema lah. Kita punya bioskop pribadi sendiri. Karena apa? Karena gambarnya bagus dan juga kualitas suara yang dikeluarkan juga bagus banget, jernih banget suaranya. Dan lebih powerful suaranya karena ada tambahan si woofer tadi. Seperti itu. Terus juga selain dari gambar, dari suara, satu lagi dari performa si TV-nya itu sendiri. Kita tuh dibekali dengan ada AI prosesornya Mas untuk seri M80 ini. Ya, ada AI prosesornya di M80 ini, dan itu akan ngebuat gambar yang dihasilkan juga jadi lebih real. Untuk mini LED sendiri nih, biasanya teman-teman homies nih nanyanya ya, titik lokal dimmingnya untuk mini LED-nya itu berapa biasanya di situ. Nah untuk mini LED M80 sendiri itu up to-nya berapa Mas? Kalau M80 sendiri up to-nya itu sampai 380 titik Mas. 380 titik. Oke. Berarti kalau nyata C6KS itu kalau nggak salah masih di bawah itu ya. Di bawah ya, di sekitar 320-an kalau nggak salah ya. Oke sih. Nah, untuk brightness-nya untuk M80 itu peak brightness-nya di 1000 ya, 1000 nits. 1000-an, iya. Ya, 1000 nitsan. Oke, lumayan sih. Oke, yang dimana mini LED ini pastinya yang titik kontras dan tingkat brightness-nya biasanya yang beda dibandingkan yang lainnya. Bahkan OLED sendiri pun kadang kalah. Nggak sampai ya? Iya, kalah sama mini LED. Betul. Nah, yang menariknya lagi kan tadi M80 itu ada nggak 55 inch-nya nih? Dimana kan kalau pasar homies ya di rumah ya, pasar Indonesia ya, dimana yang banyak dicari kan 55 dan 65 ya. Nah untuk M80 sendiri itu untuk inch-nya ada di berapa aja nih Mas? Oke, kalau untuk yang M80 ini akan masuk, sebenarnya kita tuh ada ukuran 55-nya Mas, gitu. Cuman untuk yang masuk di pasar Indonesia tahun ini itu mulai dari 65. Gitu. Jadi untuk 55 itu belum masuk di tahun 2025 ini, kita mulai masuk di ukuran 65 inch. 65 inch. Seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara TV sekarang, mungkin tahun kemarin itu memang ukuran nomor satunya lah ya, ukuran-ukuran yang dicari adalah 50 dan 55 gitu. Nah di tahun ini kita pengen ngedirect customer itu supaya mulai lebih naik lagi nih ukurannya gitu. Jadi mulai ukuran-ukuran yang besar yang lebih banyak kita pasarkan. Oke, C90e itu 77 inch. Iya, hanya ada satu ukuran 77. Seperti itu. Nanti tapi untuk
C95? C95 itu nanti di 65 juga ukurannya. Oke, dari 65 dari sampai 65 aja. Oh, 65 aja. Iya. Okay. Jadi kalau untuk seri OLED kita hanya ada satu ukuran. C90 itu di 77 dan juga di C95 itu di ukuran 65. 65 itu bisa di-spill nggak tuh spek agak jauh ya itu? Kira-kira kapan tuh launchingnya? Yang jelas sih kalau secara spek ya dia masih di atasnya dari C90 sih Mas. Gitu. Di atasnya C90 dan ini udah include kita punya front speakernya juga. Ada front speakernya ada front speakernya di C95 dan juga ada woofernya juga di bagian belakang. Jadi satu unit si C95 ini udah paket lengkap banget Mas Ahmad. Untuk mini LED sendiri ada nggak? Tadi kan M80 ya. Itu ada lagi nggak? Untuk di mini LED ukuran mulai dari 65 ya, 65 sampai 85 itu adalah serinya M80 nih, Mas Ahmad. Tapi nanti kita akan masuk juga yang ukuran sampai di 100 inch, yaitu di tipenya adalah M95. Oke. Soalnya untuk M80 kan cuma 60 Hz ya. Tapi ya, DLG-nya 100. Betul. Kalau untuk gamingnya dia bisa sampai 120. Oke. Karena kebanyakan pasarannya udah 144 ya. Tapi harganya juga lumayan. Seperti yang nanti datang itu seperti Hisense O7 Q, terus TCL C7K, itu kira-kira di 144 natif. Tapi mungkin yang 100 inch nih kayaknya 144 juga ya? Belum bisa kita sounding Mas. Yang jelas kita tuh kayak dari Aqua sendiri ya. Jadi kalau misalnya buat customer nih, buat homies semua yang suka pecinta film, saya rasa dengan refresh rate 60 Hz ini itu udah cukup banget. Cukup benar. Gitu. Karena apa? Cuma buat gaming ya. Iya, karena apa? Karena untuk mini LED itu sebenarnya lebih bagus untuk kebutuhannya nonton film atau movie. Tapi kalau misalnya teman-teman kejar mau buat kebutuhan gaming, itu kita sarankan yang OLED-nya. Gitu. Karena kan kalau layar OLED itu cocok banget buat gaming ya. Makanya di seri-seri OLED kita itu refresh rate-nya adalah di 144. Oke, dan juga respon time-nya responnya lebih cepat lagi. Oke, penasaran sih, nanti kita akan nunggu OLED-nya C95 yang 65 inch. Siap. Penasaran tuh. Ya nih Mas, kita juga mengajukan pada komunitas YouTube kita nih, Instagram dan komunitas grup Facebook nih, apakah ada yang nitip pertanyaan pada narasumber nih, aku sendiri. Di sini kita sudah pilih juga nih pertanyaannya nih untuk mewakilin masing-masingnya nih Mas. Nah, dari komunitas YouTube nih, dari Rama yang nanya nih, jadi untuk TV-TV Aqua apakah bisa upgrade OS-nya nih, dimana kan Aqua sendiri kan Google TV dengan base Android 11 nih Mas. Betul. Nanti bisa upgrade-nya misalnya ke Android TV 12, 13, gimana tuh Mas? Oke, jadi buat homies ya atau customer yang udah beli TV Aqua, terutama yang masih dapat seri Android 11 ya, itu untuk seri S80e nih Mas Ahmad ya, S80e itu kan masih Android 11 ya, ya lagi happening banget ya. Nah itu nanti akan bisa mendapatkan upgrade software ke Android 14. Langsung ya? Langsung ya. Kan ini 11 nih, 12, 13 itu udah kelewat langsung ke Betul, kita 14. Langsung ke 14. Gitu. Jadi nanti homies semuanya bisa langsung upgrade ke Android 14 dan untuk all serinya kayak misalnya seri-seri yang selain S80 itu nanti akan berjalan update-nya sampai sepanjang akhir tahun ini Mas. Akhir tahun. Betul. Berarti yang dapat pertama ini berarti S80 dan mini LED yang mini LED M80 ya. Itu nanti masuk langsung Android 14. Oke, langsung Android 11. Terus yang OLED-nya yang 65 yang C95 itu juga nanti akan menggunakan Android 14. Oke. Kelebihan Android 14 deh dibandingin Android 11 nih.
Kalau dari secara kelebihan, yang pasti secara operationnya ya, secara operationnya itu akan lebih mudah banget ya, Mas Ahmad ya. Kemudian kalau dari tampilannya, interface-nya itu agak sedikit berbeda nih. Kalau biasanya ke teman-teman homies yang pakai Android 11, pengaturan itu kan biasanya ada, kalau dashboardnya di sebelah kanan ya. Benar. Kemudian masuk ke menu pengaturan sebelah kiri. Nah, sekarang itu semuanya udah di kanan semua. Gitu. Jadi dan secara interface-nya juga lebih menarik dan lebih informatif. Berarti udah hampir sama dengan settingan handphone nih untuk menu-menunya gitu ya. Betul. Jadi sekarang udah nggak perlu pindah-pindah lagi nih dan semua lebih informatif. Untuk performance-nya nih gimana nih? Lebih lancar kah? Dimana kan biasanya kalau OS itu upgrade tuh biasanya performance-nya juga sedikit pasti ada perubahan yang ada, betul. Jadi untuk yang si Android 14 ini dia lebih baik lagi secara performa tadi ya, untuk pindah-pindah aplikasi, untuk loadingnya itu memakan waktu yang lebih cepat lagi Mas. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama lagi ketika Mas Ahmad mau pindah-pindah aplikasi nih pada saat nonton. Gitu. Terus ada satu aplikasi yang menarik lagi di Android 14-nya Aqua ini, yaitu kita punya aplikasi yang namanya HiCache Mas. HiCache ya. Betul. Jadi kalau sebelumnya nih ya, ini khusus Android 14 Iya, khusus di Android 14. Kalau sebelumnya kita tuh kesulitan ya kalau misalnya mau mirroring handphone ataupun laptop ya. Benar. Nah, sekarang teman-teman atau homies semuanya di rumah nggak perlu kerepotan lagi, karena di Android 14-nya Aqua ini itu ada aplikasi HiCache di mana kalian bisa mirroring handphone ataupun laptop ke layar TV tanpa koneksi internet pun. Seperti itu. Jadi nggak harus dengan WiFi yang sama. Betul banget, Mas Ahmad. Jadi itu akan lebih memudahkan sekali buat yang suka mabar di handphone. Biasanya bisa dapetin yang kerja laptop tapi mirror ke TV, betul, dapetin layar yang lebih besar. Nah, itu juga nggak perlu repot-repot lagi. Kalau pakai paket data tapi untuk TV-nya pakai WiFi itu masih bisa nyambung? Masih bisa. Bahkan TV-nya nggak terkoneksi internet pun, Mas Ahmad, itu masih bisa di mirroring. Menarik. Nah, tadi untuk hemat dayanya nih, katanya sih Android 14 juga hemat daya juga ya Mas ya? Iya, lebih hemat daya, dan kita memang di TV-nya Aqua sendiri kita punya satu mode ya, itu ada Eco Mode-nya. Ketika itu diaktifkan, maka secara penggunaan energi listriknya itu akan jadi lebih hemat juga Mas. Menarik ya. Tadi sudah ya di komunitas YouTube ya. Sekarang pertanyaan dari Instagram nih, dari Dilan. Nah, untuk TV brand China itu worth it nggak sih? Dan untuk speknya jelas dan bagus nggak sih? Gimana tuh untuk Aqua nih Mas? Untuk Aqua sendiri ya? Pertama mungkin dari brand China ya. Nah, brand China ini sendiri mungkin kalau bisa gue kasih informasi ya Mas Ahmad ya. Sebenarnya banyak dari kita nih mungkin kalau bicara TV mengesampingkan brand China ya. Benar. Gitu. Pasti biasanya orang Korea atau Jepang ya kan. Korea atau Jepang lah ya, yang besar-besar. Nah, sebenarnya dari brand-brand Korea atau Jepang itu sendiri, mereka kan produksinya juga di China juga, seperti itu, kebanyakan di China juga gitu. Jadi sebenarnya brand China ini sendiri adalah justru China sendiri adalah kayak bisa dibilang adalah rumah produksinya brand-brand besar gitu. Makanya saya bisa bilang kalau misalnya TV-TV dari brand China saat ini itu udah worth it banget buat dibeli gitu. Apalagi dengan harga yang lebih terjangkau seperti itu. Terus juga dari kalau kita bicara speknya ya, kalau misalnya pertama dari hardware-nya deh. Untuk TV Aqua sendiri untuk penggunaan hardware-nya atau panel-panelnya itu kita udah menggunakan yang bagusnya juga Mas, sama seperti brand-brand besar yang lain gunakan. Seperti itu. Berarti sama dengan brand-brand China yang lainnya yang udah mereka gunakan. Jadi memang secara kualitas panelnya kita bener-bener bagus juga. Gitu. Dan yang membedakan antara TV satu dengan TV lainnya itu adalah dari sistem operasi yang ada di dalamnya Mas. Gitu. Makanya Aqua sendiri apalagi dengan Android 14 yang akan masuk di tahun ini itu akan memberikan kemudahan memberikan perbedaan, kemudahan untuk penggunaannya, dan bener-bener ngebuat usernya ini nyaman banget nonton dan atau kegiatan lainnya di TV Aqua. Seperti itu Mas Ahmad. Jadi worth it banget buat dimiliki TV Aqua ini. Nah, buat temen homies nih yang masih ragu nih, pasti banyak sih pertanyaan-pertanyaannya. Ini Aqua gimana sih speknya? Terus worth it enggak? Nah, teman-teman sudah dengar kan
yang pastinya brand Aqua itu sama brand channel lainnya itu ya sama aja ya dimana panel dan hardware-nya tuh ya dibuat di satu perusahaan channel sendiri gitu. Wah, seru banget nih ngobrolnya nih sama Mas Andika nih. Banyak banget nih insight menarik tentang tadi di awal ya, dari perjalanan, visi dan misi Aqua, terus layanan after sale-nya hingga line up TV terbarunya dari Aqua. Nah, pastinya teman-teman yang nonton yang jadiin wishlist ya untuk beli TV Aqua di 2025 atau mau upgrade nih yang dari LED ke QLED atau ke mini LED sudah tidak ragu lagi ya Mas. Betul Mas. Nah untuk Mas Andika ada pesan nggak nih buat para homies di rumah nih untuk produk khususnya smart TV di Aqua sendiri nih? Oke, paling terakhir ya dari saya buat para homies di rumah ya, ketika teman-teman mau cari TV, yang pasti kalau kita bicara TV pasti jangan lepas dari 3 hal dulu nih. Yang pertama dari picture quality-nya, bagaimana dia bisa kemampuan menampilkan gambar yang lebih bagusnya. Yang kedua dari sound quality-nya, seperti apa kualitas suaranya, apakah dia ada sound, udah ada perangkat suara yang lebih bagus lagi di dalam TV-nya. Dan yang ketiga itu dari smart performance-nya. Gitu. Jadi kalau kita bicara smart TV, pasti kan kita harus tahu nih seberapa smart TV yang kita akan beli ini. Kayak gitu. Nah itu 3 hal yang perlu teman-teman pastikan ketika teman-teman mau memiliki TV, apalagi smart TV. Dan Aqua sendiri Aqua sendiri itu menjamin dari 3 hal tersebut, Mas Ahmad. Benar. Oke, akhirnya selesai juga nih obrolan kita nih. Padahal sebenarnya tuh masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kita di balik layar aja kali ya. Siap Mas Ahmad. Terima kasih banyak Mas Andika sudah berbagi ilmu. Sama-sama juga, terima kasih Mas Ahmad. Jangan lupa untuk homies untuk like, komen dan share video ini. Pastinya subscribe ya buat konten terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.